Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan operasi teknik kimia 3 tentang peranan difusi molekuler pada unit absorpsi, leaching, dan distilasi. Di sini kelompok 4 kami terdiri dari Alvina Cecilia, Dini Fitria, Fani Wahyu, dan saya Rizufar Anusdamarizar. Yang pertama ada difusi yang akan dijelaskan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari difusi. Difusi sendiri yaitu proses yang dihasilkan dari gerakan molekul di mana alirannya berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Untuk difusi sendiri tidak ada perbedaan konsentrasi, melainkan molekulnya tetap dan terjadi untuk mencapai kesetimbangannya. Untuk pengertian difusi molekuler sendiri, yaitu yang pertama, difusi molekuler merupakan transfer massa yang disebabkan molekul secara acak dalam fluida diam atau dalam fluida yang mengalir dalam fluida. Kemudian hubungan kesetimbangan difusi antar fase 1 dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama gas cair, yang kedua cair-cair, yang ketiga uap cair, dan yang keempat padat cair. Dan yang terakhir terdapat transfer massa antar fase dibagi menjadi fase padat dengan fluida, ditinjau difusi solut dari fluida ke padatan, dan arah transfernya tergantung konsentrasi. Yang kedua, dua film terjadi pada kontak fase fluida dengan fluida. Ditinjau transfer massa solut A dari fluida 1 ke fluida 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang leaching. Di leaching ada 3 poin, yaitu yang pertama ada pengertian leaching, peran difusi, dan yang terakhir ada hal-hal yang mempengaruhi perubahan massa. Next. Baik, pengertian dari leaching adalah ekstraksi padat cair dengan perantara suatu zat pelarut. Proses ini bertujuan untuk mengeluarkan zat pelarut dari suatu padatan untuk memurnikan padatan dari cairan yang membentuk padatan terkontaminasi. Selanjutnya ada difusi molekuler leaching, yaitu ekstraksi padat cair atau leaching juga merupakan proses transfer secara difusi analit dari sampel yang berwujud padat ke dalamnya pelarut. Untuk kecepatan difusinya bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada temperatur dan luas permukaan partikel atau sampel. Selanjutnya ada hal-hal penting yang memengaruhi perpindahan massa pada proses leaching. Ada ukuran partikel, pengadukan, temperatur, dan pelarut. Yang pertama ada ukuran partikel, yaitu semakin kecil ukuran partikel, maka area terbesar antara padatan terhadap cairan memungkinkan terjadinya kontak secara tepat. Dan semakin besar partikel, maka cairan yang akan mendifusi akan memerlukan waktu yang relatif lama. Selanjutnya, pengadukan. Semakin cepat laju putaran pengaduk, partikel akan semakin terdifusi dalam permukaan kontak dan akan lebih luas terhadap pelarut. Semakin lama waktu pengadukan, berarti difusi dapat berlangsung terus dan lama pengadukan harus dibatasi agar dapat optimum. Selanjutnya, temperatur, yaitu kelarutan material yang akan diekstraksi akan meningkat dan dengan temperaturnya
serta kecepatan reaksi akan bertambah. Yang terakhir yaitu pelarut. Pelarut yang baik adalah pelarut yang sesuai dengan viskositas yang cukup rendah agar sirkulasinya besar. Selanjutnya ada mekanisme difusi dari leaching. Leaching umumnya dianggap sebagai proses yang bergantung pada proses difusi. Flux dari suatu zat akan berbanding lurus dengan gradien konsentrasinya. Proses leaching tidak hanya bergantung pada gradien konsentrasi saja, namun juga karena konvensi dan reaksi kimia yang terjadi. Reaksi kimia akan memiliki peranan yang penting dalam proses degradasi. Contohnya pada degradasi dari banyak reaksi perpindahan massa dari fase solid ke fase cair dipengaruhi oleh tahanan pada interfase. Proses ekstraksi akan berlangsung sampai terjadi kesetimbangan, yaitu jumlah solut yang diperoleh oleh pelarut akan maksimum. Kesetimbangan berarti terjadi kejenuhan dan tidak ada lagi solut yang dapat terlarut. Proses perpindahan massa pada interfase antara solid dan cair. Proses ekstraksi pada cair dapat digambarkan dalam beberapa tahapan berikut. Pelarut berdifusi dari fase curah ke permukaan padatan atau difusi eksternal. Pelarut berdifusi dapat dari permukaan padat menuju pori-pori padatan, difusi internal. Solut terlarut masuk dalam pelarut dan berdifusi dari dalam pori-pori padatan menuju permukaan padatan. Solut berdifusi dari permukaan padatan menuju fase hub pelarut. Model untuk proses perpindahan massa berdasarkan pengaruh kecepatan difusi, yakni distributed atau model dan selanjutnya distributed atau distributed model adalah model di mana tahanan film eksternal dianggap jauh lebih kecil daripada tahanan internal di dalam partikel sehingga difusi eksternal jauh lebih cepat daripada difusi internal. Loop model adalah model yang digunakan jika kecepatan ekstraksi ditentukan oleh difusi eksternal. Difusi internal diabaikan karena lebih cepat dibandingkan difusi eksternal. Selanjutnya Baik, untuk selanjutnya di sini ada absorpsi. Yang pertama itu ada pengertian absorpsi, yang kedua ada peran difusi, dan yang ketiga ada hal-hal yang mempengaruhi perubahan massa. Next. Yang pertama ada pengertian absorpsi. Absorpsi adalah operasi penyerapan komponen-komponen yang terdapat di dalam gas atau absorbat dengan menggunakan cairan atau absorben. Dan suatu alat yang banyak digunakan dalam absorpsi gas ialah menara ICR. Selanjutnya, absorpsi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada absorpsi fisika dan yang kedua ada absorpsi kimia. Untuk yang absorpsi fisika yaitu komponen yang diserap pada absorpsi ini memiliki kelarutan yang lebih tinggi atau dibandingkan komponen gas lain dengan pelarut atau absorben tanpa melibatkan reaksi kimia. Dan yang kedua ada absorpsi kimia, melibatkan reaksi kimia saat absorben dan absorbat berinteraksi. Reaksi yang terjadi dapat mempercepat laju absorpsi, serta meningkatkan kapasitas pelarut untuk melarutkan komponen terlarut. Selanjutnya ada hal-hal penting yang mempengaruhi perpindahan massa pada proses absorpsi.
Yang pertama ada temperatur, kedua ada tekanan operasi, yang ketiga ada konsentrasi komponen dalam cairan, yang keempat ada luas waktu kontak, yang kelima ada luas bidang kontak, dan yang terakhir ada konsentrasi komponen dalam aliran gas. Peristiwa absorpsi adalah salah satu peristiwa perpindahan massa yang besar peranannya dalam proses industri. Operasi ini dikendalikan oleh laju difusi dan kontak antara dua fasa. Operasi ini dapat terjadi secara fisika ataupun kimia. Contoh industrinya adalah pabrik pembuatan formalin dari formaldehid. Selanjutnya ada mekanisme difusi absorpsi, itu ada 3. Yang pertama, difusi melalui stagnan. Yang kedua ada laju perpindahan zat terlarut dari satu fasa ke fasa lain di dalam menara absorpsi. Berpegangan pada derajat dispersi yang dibutuhkan di dalam spray, kontraktor, dan jumlah tray yang dibutuhkan di dalam menara tray. Yang ketiga ada difusi pada fasa liquid. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya yang terakhir ada distilasi. Di sini distilasi ada pengertian distilasi, peranan difusi, dan hal-hal yang mengaruhi perubahan massa. Pengertian distilasi. Destilasi adalah suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan tingkat volatilitas bahan, yaitu atau kemudahan suatu zat untuk menguap pada suhu dan tekanan tertentu. Proses destilasi biasanya melibatkan suatu penguapan campuran dan diikuti dengan proses pendinginan dan pengembunan. Difusi molekuler distilasi. Pada proses distilasi, komponen yang bertitik didih rendah maka akan terdifusi melalui zat cair ke antarmuka ke fase uap. Komponen yang bertitik tinggi terdifusi pada arah yang berlawanan dan berpindah melalui uap ke zat cair. Hal-hal penting yang mempengaruhi perpindahan massa pada proses distilasi yaitu ada kondisi umpan, suhu atau pemanasan, tekanan, kelemahan alta, dan kesalahan kalibrasi. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.